Perkenalkan, nama saya Telri Ganasari, jurusan Akidah Filsafat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 3 dan kuliah di Institut Agama Islam Asadiah Singkang. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aliran Jabariyah. Nah, yang pertama yaitu asal-usul aliran Jabariyah. Golongan Jabariyah pertama kali muncul di Khurasan Persia pada saat munculnya golongan Qadariyah. Nah, pada saat munculnya Qadariyah, yang pertama muncul itu golongan setelah golongan Qadariyah yaitu golongan Jabariyah di Persia, yaitu kira-kira pada tahun 70 Hijriah. Aliran Jabariyah dipelopori pertama kali oleh Jad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jam bin Sufwan dari Khurasan. Dalam perkembangan selanjutnya, paham Al-Jabar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, yaitu Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Jad bin Dirham. Mengenai kemunculan paham Al-Jabar ini, para ahli sejarah pemikiran mengkajinya melalui pendekatan kultural bahasa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ahmad Amin ini menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka terhadap alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Lebih lanjut, Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam situasi demikian, masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginannya sendiri. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran hidup. Akhirnya, mereka banyak bergantung pada kehendak alam. Hal ini membawa mereka kepada sikap fatalis. Nah, kemudian kita pindah ke tokoh aliran Jabariyah. Nah, siapa sih tokoh aliran Jabariyah? Nah, di sini ada 4. Yang pertama, Jam bin Safwan, Al-Jad bin Dirham, Husain bin Muhammad Al-Hajjar, dan yang terakhir Dirar Ibnu Am. Kemudian kita pindah yang ketiga, doktrin-doktrin Al-Jabariyah. Secara umum, doktrin-doktrin aliran Jabariyah ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu fatalisme. Artinya manusia tidak mampu berbuat apa-apa, bahwa segala perbuatan manusia merupakan paksaan dari Tuhan dan merupakan kehendaknya dan tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia tidak punya kehendak dan pilihan. Ajaran ini dikemukakan oleh Jam bin Safwan. Yang kedua yaitu surga dan neraka tidak kekal dan tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doktrin Al-Jabariyah yaitu iman adalah ma'rifah dalam hati dengan hanya membenarkan dalam hati. Artinya bahwa manusia tetap dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan fardu dan melakukan dosa besar, tetapi dikatakan beriman walaupun tanpa amal. Nah, itulah doktrin Al-Jabariyah. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat keserupaan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat keserupaan dan makhluknya, maka Allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat kelak. Nah, menurut paham Al-Jabariyah, Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Dan yang kelima, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Nah, itu tadi. Sama yang keempat, doktrin-doktrin Al-Jabariyah itu menurutnya Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Yang keenam, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Nah, teori ini dikemukakan oleh Al-Ashi
dikemukakan oleh Asy'ar yang disebut teori kasat. Sementara An-Najjar mengaplikasikannya dengan ide bahwa manusia tidak lagi seperti wayang yang digerakkan, sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Yang ketujuh, Allah tidak mempunyai sifat serupa makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Ini doktrin dari Al-Jabariyah. Kita masuk ke perkembangan paham Jabariyah. Dilihat dari realitas yang ada, aliran Jabariyah masih tetap sampai sekarang. Akan tetapi, bukan berbentuk kelompok seperti dulu. Pada zaman modern ini, hanya keyakinan secara individual saja. Pengaruh pola pikir Al-Jabariyah dalam kehidupan sehari-hari, banyak pengaruh negatif yang dihasilkan aliran ini, bahwa manusia tidak punya kebebasan dan kekuasaan apapun, menyebabkan manusia sebagai apatis, menjalani hidup dengan pesimis karena dianggap sudah ditakdirkan dari sama asali. Tidak ada gunanya berusaha karena manusia terpaksa melakukan itu. Manusia berilan ini menjadi malas, tidak kreatif, dan menyerah sebelum bertanding. Selain itu, lebih berbahaya adalah selalu menyalahkan Tuhan untuk semua perbuatan buruknya. Nauzubillah misalnya. Selain itu, mereka selalu mencari kambing hitam dari setiap kegagalan dan kesalahan yang mereka lakukan. Semua kekeliruan ini berasal dari pemikiran bahwa manusia diberatkan benda mati. Nah, sebagai benda mati tentu saja tidak bisa melakukan apapun. Padahal manusia itu adalah benda hidup yang memiliki akal dan kebebasan serta kemampuan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itulah yang terakhir, yaitu perbedaan antara kedua aliran Qadariyah dan Jabariyah. Apa sih perbedaan Qadariyah dan Jabariyah? Aliran Qadariyah yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri, dan manusia punya kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas segala kehendaknya sendiri, baik perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikannya dan mendapatkan hukuman atas perbuatannya, kesalahannya. Nah, bagaimana dengan aliran Jabariyah? Aliran Jabariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauan sendiri, tetapi dipaksa atas dirinya. Nah, itulah beberapa tentang aliran Jabariyah dan perbedaan Jabariyah dan Qadariyah. Mungkin itu yang sempat sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa menambah ilmu tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi